Puji Tuhan, kita berdoa sebelum kita memulai. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami bersama-sama belajar firman-Mu, biarlah kami semakin bertumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang berkarakter seperti Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Teman-teman, pada pagi hari ini kita belajar tentang karakter. Ya. Apa sih karakter itu? Karakter itu menurut pusat bahasa Depdiknas adalah bawaan, ya, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Wah, seabrek itu menurut Depdiknas. Tetapi karakter sendiri dari bahasa Yunani, bahasa Yunani, ya, yang berarti to mark atau menandai dan menfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan, amin, atau tingkah laku, ya, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus, ya, dan berperilaku jelek lainnya yang dinyatakan dalam karakter yang jelek. Bu, ada karakter yang bagus enggak? Ada, ya. Tapi ini yang jelek dulu. Sebaliknya, orang yang berperilaku sesuai dengan kaidah moral atau disebut dengan berkarakter mulia. Nah, ini yang bagus, ya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menuliskan karakter adalah apa? Tabiat, ya. Peringai dan sifat-sifat seseorang. Jadi karakter bisa diartikan dengan mempunyai kepribadian. Adapun kepribadian diartikan dengan sifat khas dan hakiki seseorang. Nah, itu, ya. Nah, tadi Ibu sudah sebutkan, ya, ada karakter yang tidak baik, ada juga karakter yang baik, ya. Karakter yang sehat itu bisa dikatakan afiliasi tinggi, yaitu bisa menerima keberadaan orang lain, ya. Senanglah, kita pasti ingin mempunyai karakter yang berafiliasi tinggi, ya, bisa menerima kekurangan dan kelebihan dari orang lain. Tetapi pada pagi hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab, yaitu Yusuf, ya, yang sudah kita kenal bagaimana karakter, wataknya, peringainya, sifatnya, tabiatnya yang kita pelajari dari Yusuf. Nah, di dalam Kejadian, kalau teman-teman di rumah sempat membuka-buka Alkitab, ya, atau di HP, ya, Kejadian 37, mulai Kejadian 37, 38, 39, 40, 41 sampai 45 gongnya, ya. Di situ perjalanan Yusuf semuanya. Bagaimana Yusuf ini bermimpi, ya, padinya berdiri tegak sementara yang lain menunduk, ya. Lalu saudara-saudaranya ini ada, nah ini loh, ya, perasaan iri, perasaan benci, perasaan tidak suka. Nah, ini bahaya ini, ya. Karakter yang apa tadi Ibu katakan, yang tidak baik. Sehingga mereka, beberapa saudara dari Yusuf ini berinisiatif untuk menghilangkan jejak si Yusuf, dimasukkan ke sumur, ya. Lalu berubah lagi, dijuallah Yusuf ini kepada seorang pedagang Potifar. Ini perjalanan Yusuf loh, ya. Lalu yang paling ngetren adalah Yusuf apa? Ada kasus dengan istri Potifar, ya. Sampai akhirnya si Yusuf harus dimasukkan ke penjara karena pengaduan istri Potifar yang tidak akurat atau tidak benar, ya. Kita melihat orang yang punya karakter baik itu tidak bisa dipungkiri atau tidak bisa dikamuflase sehingga dia berganti menjadi karakter peringai, watak
tabiat atau sifat yang menjadi tidak baik. Ya, ibu juga belajar dari Yusuf ini. Memang tidak mudah untuk kita membuat suatu perubahan yang begitu signifikan, tidak mudah. Tetapi butuh keberanian, butuh nyali untuk kita berkata, aku mau berubah. Sehingga karakter kita yang tidak baik bisa berbalik menjadi karakter yang baik. Yang ibu katakan tadi, bisa menerima keberadaan orang lain dengan apa adanya. Ya, atau bisa dikatakan karakter yang sehat. Ya. Kalau yang sehat, tidak sehat itu yang sakit, ya, yang itu tadi jelek-jelek. Nah, di dalam perjalanan Yusuf ini, teman-teman, ya, pada saatnya Yusuf menjadi seorang penguasa di Mesir dalam perjalanan hidupnya. Ya, di dalam Kejadian 45, Yusuf menjadi orang kedua di Mesir pada waktu itu. Jadi kalau ada apa-apa berhubungan dengan Mesir, harus Yusuf dulu. Apa yang Yusuf titahkan itu harus dilakukan pada waktu itu. Nah, kebetulan pada waktu itu ada kelaparan yang sangat hebat terjadi di mana-mana. Tetapi khusus untuk di mana Yusuf tinggal, tidak pernah terjadi kekurangan karena hikmat Tuhan, karena Tuhan menyertai kepada Yusuf. Kita baca di dalam Kejadian 45 ayat yang pertama dan kedua dulu, ya. Kejadian 45 ayat 1. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayat 2. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Ya. Yusuf tidak bisa menahan perasaan rindunya, perasaan kangennya terhadap saudara-saudaranya. Tidak ada lagi yang menempel dari hati Yusuf karena penganiayaan, karena kejadian-kejadian yang itu merugikan Yusuf, ya, tergantikan dengan etikat ataupun sifat yang ingin merugikan saudara-saudaranya. Perasaan rindu itu tidak bisa terlampiaskan karena belum berjumpa dengan teman-temannya, saudara-saudaranya. Maka Yusuf melampiaskan itu dengan menangis. Berarti kita bisa mengerti Yusuf itu hatinya begitu lembut, hatinya begitu baik. Sebenarnya kan dia bisa saja, ya kan? Waktu saudara-saudaranya memberi gandum, tidak usah khusus ini karena dia pernah mencelakakan saya. Bahkan dia ingin menghabiskan nyawa Yusuf. Bisa kan? Bisa nggak? Kalau kita tersakiti, apa yang kita lakukan? Kita ingin membalas 2 kali lipat dengan apa yang orang lain lakukan. Itu kan kebiasaan. Dan itu sebenarnya manusia. Tetapi di dalam firman Tuhan, di dalam orang-orang yang mengikut Kristus, itu tidak benar. Ya, itu tidak benar. Berarti karakternya, peringainya, watak dan sifatnya itu tidak baik, tidak sehat, ibu katakan. Ya, semua di sini sehat karakter dan sifatnya. Puji Tuhan. Kita melompat ke ayat yang kelima. Kejadian 45 ayat yang kelima. Ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Betapa baiknya hatinya si Yusuf. Terbentuk dari karakter yang baik. Sehingga karakter yang baik itu akan terpancar, teraplikasikan lewat tingkah laku dan perbuatan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya anak-anak TPI adalah anak-anak yang takut akan Tuhan dan menghormati orang tua dan juga Bapak Ibu sekalian. Mari bersama-sama kita mempunyai karakter ilahi, karakter seperti Kristus yang tidak pernah merugikan orang lain, tetapi kita mau menerima orang lain apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihan
masing-masing. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.